Tapi sudah banyak stasiunnya sehingga bikin ngiri deh. Gampang banget apa istilahnya, bertransportasi di Malaysia. Halo geng, Malaysia itu bersih juga ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena memang di jalan trotoar tuh bersih. Terus kayak di sungai-sungainya juga bersih, nggak ada sampah. Nggak ada yang bikin rumah sembarangan di pinggir-pinggir sungai gitu. Mau lihat nih, contoh nih. Lihat ya, tuh. Malah dibikin jalan kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar tentang orang Indonesia yang liburan di Malaysia. Bahkan masnya daripada Indonesia ketika melihat suasana yang ada di Malaysia dibuat kagum dengan kebersihannya. Bahkan kata masnya, sungainya sangat bersih sekali tanpa ada sampah yang merata-rata. Lidahnya Bang Toha ini selalu terbelit-belit ya saat mau mengucapkan perkataan. Kemudian masnya juga tidak melihat bangunan-bangunan yang berada dekat tepi sungai dan begitu sangat tertata, rapi dan teratur. Itulah Malaysia, Mas. Jadi dari segi suasana, kebersihan lingkungannya itu memang benar-benar dijaga. Apalagi kalau di kawasan tersebut kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan yang ada di Malaysia memang benar-benar dijaga kebersihan lingkungan. Sehingga para pelancong yang datang, mereka sangat nyaman, mereka sangat menikmati keindahan sudut pandang kota yang ada di Malaysia. Nah, di video kali ini saya juga ingin mereaction salah satu pelancong dari Indonesia ketika melancong ke Malaysia menggunakan publik transportasi yang ada di Malaysia. Kira-kira pendapat pelancong daripada Indonesia ketika liburan di Malaysia menggunakan publik transportasi yang ada di Malaysia, kira-kira pendapatnya seperti apa? Murah atau mahal biaya yang dikeluarkannya? Oke teman-teman, langsung kita reaction video berikutnya. Video ini sebagai bentuk hiburan dan informasi. Mudah-mudahan sahabatku semua terhibur. Dan seperti apa suasana Putrajaya yang ada di Malaysia? Sebab di video kali ini mas-mas daripada Indonesia juga kagum, shock dengan suasana yang ada di Putrajaya. Wow, ada apa di Putrajaya? Kenapa begitu sangat viral bagi para pelancong Indonesia ketika ke Malaysia? Oke teman-teman, langsung kita reaction videonya bersama-sama. Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta langsung ke Kuala Lumpur. Dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Kira-kira ada hal yang menarik apa tentang di Kuala Lumpur, Malaysia? Oke teman-teman, langsung kita saksikan bersama-sama dan mari kita reaction. Di video ini saya akan membahas salah satu, Juga ada bisnya juga. Kita mulai dari setelah mendarat di Bandara Malaysia yang namanya KLIA, Kuala Lumpur International Airport. Ada kereta bandara dari Kuala Lumpur International Airport ini menuju KL Sentral. Ada dua jenis, ada KLIA Express dan ada KLIA Transit. Kalau Transit ini nanti dia akan mampir di beberapa stasiun dulu, tapi kalau yang Express langsung menuju KL Sentral, semacam gambirnya Kuala Lumpur ya. Ini harganya sekitar 50-an ringgit atau antara 180.000 sampai 200.000. Kemudian yang kedua adalah LRT ya, di Jakarta juga sudah ada LRT. Sebenarnya ada 3 line LRT, tapi ini yang terlihat di sini hanya yang Kelana Jaya. Sama ya, dia juga berbayar tentu saja, tapi harganya lebih murah ya, sekitar 2 ringgit sampai 5 ringgit begitu ya. Tapi sudah banyak stasiunnya sehingga bikin ngiri deh. Gampang banget stasiunnya banyak, apa istilahnya, bikin ngiri kata masnya. Transportasi di Malaysia secara murah dan terjangkau kemana-mana tempatnya. Biaya transportasi di Malaysia murah.
terjangkau kata Masnya? Naik LRT atau tadi kereta bandara atau nanti MRT, monorail, ini semuanya berbasis rel. Jadi anti macet ya. Kita tidak akan mendapati kemacetan karena dia punya jalan sendiri. Dan tempatnya nyaman ya, seperti di Indonesia juga ya, kan ber-AC dan bersih dan dilayani dengan otomatis. Nah, ini kita sekarang ke MRT dan lain-lain. Berikutnya kita naik monorail, KL monorail. Seperti namanya, relnya cuma satu, jadi kereta seakan-akan menggigit, menjepit rel yang satu itu. Monorail cuma 2 gerbong dan melayani jarak yang dekat-dekat saja, tapi cukup efektif untuk sebagai alat transportasi dari warga Kuala Lumpur. Keren. Masnya ini review transportasi publik. Sebenarnya ada transportasi lain ya, seperti bus atau kemudian juga taksi dan sepeda, tapi tidak kita tampilkan di sini karena itu sudah biasa. Tapi kita coba juga di Malaysia kemarin ini. Keren. Dan rutenya ini panjang-panjang loh. Atau jalurnya panjang, tidak dekat. Pendapat saya setelah mencoba berbagai macam yang bisa diambil Malaysia, sebagai pelajaran dari transportasi di Malaysia adalah bahwa ya sini udah lebih maju dalam transportasi sekitar berapa 10 tahunan gitu. Karena dia lebih lengkap. Jadi sudah ada MRT, LRT, monorail, kemudian bus biasa juga ya. Itu sudah tertib dan sudah jalurnya tuh sudah selesai, termasuk jalur sepeda juga dipelihara, dikembangkan. Dan yang terpenting saya kira adalah mental dari masyarakatnya ya. Mungkin di sini karena sudah lama, peraturannya juga sudah stabil, sehingga masyarakat tidak cenderung untuk melanggar peraturan. Karena mereka merasa bahwa telah bermanfaat bagi mereka kalau mengikuti peraturan di sini. Oh ya, satu lagi, jadi kalau Malaysia itu dari bandara sampai ke dalam kota tuh semuanya dilayani transportasi publik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mencoba transportasi publik yang ada di Malaysia, Masnya daripada Indonesia sangat kagum dengan transportasi publik yang ada di Malaysia, begitu sangat maju. Bahkan untuk jalur sepeda saja atau jalur basikal itu sudah dibuatkan jalan sendiri. Wow, ini benar-benar sangat keren ya Malaysia di dalam pembangunannya. Jadi benar-benar dirancang dengan sesuai untuk masa yang akan maju ke hadapan. Dengan jalanan yang begitu sangat luas, kemudian dengan LRT-nya, MRT-nya, dan biaya transportasi publik yang ada di Malaysia untuk menghubungkan dari kota satu ke kota lainnya juga terbilang sangat murah, kata Masnya, daripada Indonesia. Dan rute jalannya itu sangat panjang ya. Kalau di Indonesia kan ada LRT, MRT, tapi rute jalannya tidak begitu panjang seperti yang ada di Malaysia. Ya, kita perlu akui karena Malaysia lebih membangun duluan, sedangkan Indonesia baru-baru ini melakukan pembangunan besar-besaran. Harapan saya mudah-mudahan Indonesia juga tidak tertinggal jauh-jauh amat dari negara tetangga kita. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke teman-teman, kita juga akan melihat suasana ibu kota yang ada di Malaysia, yaitu Putrajaya. Di Indonesia juga akan ada ibu kota baru, yaitu ibu kota Nusantara, tapi belum selesai pembangunannya. Kita berdoa saja mudah-mudahan IKN yang ada di Kalimantan juga bisa seperti Putrajaya yang ada di Malaysia. Lalu bagaimana tanggapan orang Indonesia ketika melihat Putrajaya yang ada di Malaysia atau ibu kota
Malaysia yang ada di Putrajaya. Oke, langsung kita reaction videonya bersama-sama. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat sahabatku semua. Harap-harap mari saling berkomentar positif untuk membangun, menginspirasi bersama-sama. Jadi jangan saling bercemooh atau saling berselisih, saling menghujat, tak baiklah ya kan. Video ini kan sebagai bentuk informasi dan hiburan saja, bukan semata-mata untuk banding-bandingkan, bukan, tetapi untuk sumber informasi. Barangkali sahabat-sahabatku yang belum pernah datang ke Malaysia bisa melihat lewat video ini. Oke teman-teman, langsung kita reaksi bersama-sama. Buang dari tadi kok reaksi nggak reaksi. Oke, langsung kita reaksi bersama-sama. Kita lihat videonya, hal apa yang menarik ketika orang Indonesia melihat kota Putrajaya. Rombongan ini cuti-cuti Malaysia, masnya daripada Indonesia, melihat Putrajaya. Kita sedang ada di Tempur yang tadinya padat, kemudian mencari tempat baru ibu kota adalah begitu. Dekat ini cuma 25 kilo dari Kuala Lumpur dan jumlah penduduknya cuma 109.000. Jadi mungkin satu stadion lebih ya, dikit. Stadion JIS misalnya kan 82.000. Ini sekian. Yang tinggal di sini adalah para ASN dan keluarganya serta turis ya paling ya. Nah tapi kalau saya sih melihat konsepnya lebih masing-masing punya kelebihan mungkin ya, tapi saya lebih suka ini ya. Jadi nggak memakan biaya besar. Kalau Jakarta atau Indonesia kan ibu kota di Jakarta, mau pindah ke IKN yang di Kalimantan dan jauh ya, jauh banget. Dan jadi perlu biaya besar. Terus IKN-nya pun dibangunnya demikian megah dan lain-lain. Tapi kalau ini ya megah juga, cuman lebih murah karena lebih dekat daripada Kuala Lumpur. Lebih dekat dari Kuala Lumpur, bukan daripada. Kayak gitu ya. Dan ini jadi kota turis juga. Orang bisa jalan-jalan di sini dan penataannya jadi rapi. Sama IKN juga mau dibuat gini, maksudnya penataan supaya rapi. Tapi tadi ya, karena IKN terlalu jauh. Saya kan pernah juga ke sana, beberapa kali ke sana untuk melihat. Ya terlalu jauh ya. Atau mungkin memang konsepnya mau dibuat di tengah Indonesia. Oke lah, tergantung dari anak cucu kita nanti. Sementara ini kita lihat-lihat Malaysia dulu. Lihat Putrajaya dulu. Abdurrahman apa ya? Nanti kita lihat ya di Google. Itu danau. Bendera Malaysia di mana-mana dipasang ya. Kalau di Indonesia kayaknya nggak dipasang bendera Indonesia di mana-mana. Sampai kita di Masjid Putrajaya. Nah, ini penampakannya. Alhamdulillah. Tapi saya mau cari minum dulu. Mas. Biar gak haus. Ini kedai kejujuran lah kira-kira ya. Jadi ambil aja, tapi bayar 1 ringgit. Kejujurannya. Masih kecil. Tapi saya mau yang dingin ya. Jadi saya cari yang ini yang bayar. Mana yang dingin? Salah satu ciri dari kota yang direncanakan adalah tidak ada kabel di atas jalan ya. Ini kita di Putrajaya di Malaysia yang merupakan ibu kota dalam tanda kutip pemerintahan. Jadi semua masalah-masalah yang berkaitan dengan bukan pertanian, kementerian gitu, semua di sini. Ada Kementerian Keuangan, ada bahkan tenaga kerja dan kemudian pemadam kebakaran. Namanya di sini Bomba ya. Ada di sini. Tapi ini udah direncanakan jalannya besarnya berapa, kemudian pedestriannya, kemudian transportasinya, dan lihat nggak ada kabel sama sekali di atas, hanya lampu-lampu, lampu lalu lintas, lampu penerangan, dan keindahannya luar biasa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita melihat suasana yang ada di Putrajaya.
merupakan salah satu ibu kota yang ada di Malaysia ya, atau pusat pemerintahannya. Indonesia juga sebentar lagi akan mempunyai ibu kota baru, yaitu IKN atau ibu kota Nusantara di Kalimantan, tetapi masih dalam tahap pembangunan. Dan orang Indonesia ketika berada di Putrajaya juga dibuat kagum dengan pembangunan yang ada di Putrajaya. Salah satunya jalan rayanya begitu sangat luas, kemudian tidak ada kabel-kabel yang bergelantungan, kabelnya ditanam di bawah tanah, sehingga kotanya begitu sangat tertata rapi, keren dan luar biasa. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Semoga sahabatku terhibur semua. Video ini sebagai bentuk informasi, bukan untuk membanding-bandingkan satu sama lain. Dan saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabatku daripada Malaysia, daripada Indonesia, mudah-mudahan bisa saling berkunjung untuk melihat suatu negara dan suatu perbedaan, keunikan dua negara yang ada di Malaysia maupun di Indonesia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.